Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang studi kelayakan usaha produksi Bandeng Presto, yaitu pengembangan produk olahan ikan bandeng bernilai tambah tinggi sebagai pangan unggulan. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri Nasofa Rizky Tania yang dengan NIM 12052520155 dan rekan saya yaitu Almira Najla dengan NIM 12052520161 dan Yesane Fasari dengan NIM 12052520168. Next. Dengan ikan bandeng dengan mempunyai latar belakang yaitu Indonesia memiliki sumber daya perikanan yang melimpah, salah satunya ikan bandeng yang kaya protein dan nutrisi. Namun, banyaknya duri halus pada ikan bandeng sering menjadi kendala bagi konsumen. Bandeng presto merupakan inovasi pengolahan ikan menggunakan tekanan tinggi sehingga durinya menjadi lunak, lembut, lebih praktis, serta masa simpan lebih lama dibandingkan ikan segar. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap makanan praktis di berbagai gizi menjadikan usaha Bandeng Presto memiliki peluang pasar yang cukup besar. Next. Tujuan studi kelayakan ini yang pertama menilai kelayakan usaha dari aspek teknis, finansial, dan pasar. Dua, menentukan kebutuhan bahan baku, peralatan, dan proses produksi yang efisien, menghitung kebutuhan modal, biaya produksi, dan keuntungan usaha. Yang ketiga, menentukan target konsumen dan strategi pemasaran yang tepat. Yang keempat, mengurangi risiko kerugian melalui perencanaan usaha yang matang menjadi dasar pengembalian keputusan dalam memulai dan mengembangkan usaha. Next. Manfaat. Adapun manfaat dari usaha produk Bandeng Presto, yaitu satu, meningkatkan nilai jual komoditas perikanan. Proses pengolahan menjadi Bandeng Presto secara efektif meningkatkan nilai komersial ikan bandeng. Inovasi ini mengubah bahan baku mentah menjadi produk pangan unggul yang memiliki nilai ekonomi jauh lebih tinggi dibandingkan ikan segar di pasar. Yang kedua, menyediakan solusi pangan praktis dan bergizi. Usaha ini menghadirkan opsi makanan siap saji yang kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Produk ini mempermudah masyarakat dalam mendapatkan asupan nutrisi berkualitas tanpa mengabaikan aspek kecepatan penyajian dalam pola hidup modern. Next. Selanjutnya ada deskripsi dari bandeng presto sendiri. Bandeng presto yang premium itu produk olahan ikan bandeng yang diproses menggunakan teknologi presto yang bertekanan tinggi sehingga menghasilkan daging yang lembut dan duri yang lunak. Nah, produk yang menggunakan bahan baku seperti ikan segar, pilihan dan rempah-rempah alami seperti bawang putih, ketumbar, kunyit, garam, Bandeng presto memiliki kandungan protein, omega 3, kalsium, dan fosfor yang tinggi, serta dapat disajikan dengan berbagai cara seperti digoreng atau dipanggang ataupun dibakar. Kemudian ada analis teknologi bahan bakunya. Bahan utamanya adalah ikan bandeng sendiri. Terus bahan pendukungnya ada bawang putih, ketumbar, kunyit, garam, air bersih, dan daun pisang. Fungsi bahan pendukung itu buat memberikan cita rasa, mengurangi bau amis, memberi warna alami, serta membantu proses pengawetan dan pengolahan produk. Kemudian ada analisis teknologi di peralatan. Peralatan yang digunakan dalam produksi meliputi panci presto, kompor gas, tabung gas, baskom, dan wadah, timbangan digital, pisau dan talenan, sealer kemasan, dan juga plastik kemasan vakum. Nah, peralatan tersebut mudah diperoleh dan mendukung proses produksi yang efisien. Kemudian ada analisis finansialnya. Modal awalnya yang pertama ada panci presto ukuran besar, itu harganya 600.000. Kemudian ada kompor gas, harganya ada 350.000. Tabung gas, harganya 25.000. Sedangkan baskom sama wadah
itu kira-kira 3 biji, habisnya 150.000. Kemudian ada timbangan digital 100.000, pisau dan talenan juga 100.000, sama sealer kemasan itu 250.000. Jadi total modal awalnya adalah 1.575.000. Kemudian ada biaya produksi. Target penjualannya 10 produk bandeng presto. Ikan bandeng segarnya jumlahnya 10 ekor di harga 250.000. Bumbunya harganya 30.000, gas 25.000, kemasan vakum 10 pieces 20.000. Sedangkan listrik dan airnya itu harganya 10.000 dan biaya lain-lainnya 15.000. Jadi total biaya produksi sendiri adalah 350.000. Kemudian ada harga jual. Harga jualnya itu dihitung dari biaya produksi ditambah keuntungan yang diinginkan. Harga jual per kemasan itu 45.000. Harga penjualannya jadi 10 kemasan dikali 45.000 sama dengan 450.000. Kemudian ada perhitungan keuntungan. Nah, itu diperoleh dari selisih antara pendapatan dan biaya produksi. Biaya pendapatannya itu 450.000, biaya produksinya itu 350.000, laba bersihnya 100.000 per produksi. Jika kita produksi 20 jika kita produksi 20 kali dalam 1 bulan, maka 20 dikali 100.000 sama dengan 2 juta per bulan. Selanjutnya ada analisis pasar. Yang pertama, sasaran konsumen atau target pasar. Produk Bandeng Presto menyasar individu yang ingin menikmati makanan yang praktis, sehat, dan mudah dalam memprosesnya. Pemisahan segmen konsumen. Yang pertama, mahasiswa memerlukan lauk yang siap saji dengan biaya yang bersahabat. Yang kedua, ada keluarga atau ibu-ibu rumah tangga mencari makanan praktis untuk kebutuhan sehari-hari. Dan yang ketiga, pekerja atau karyawan ingin produk yang bisa disajikan dengan cepat. Yang keempat, wisatawan untuk menjadi oleh-oleh dari daerah asal. Yang terakhir, pencinta kuliner dan hidangan laut menginginkan variasi dalam pengolahan ikan. Lanjut. Analisis pasar yang kedua yaitu target penjualan. Pada tahap awal, usaha menargetkan produksi skala kecil. Produksi 10 sebelumnya. Yang pertama, produksi 10 kemasan per hari. Perkiraan penjualan 10 kemasan dikali 45.000 sama dengan 450.000 per hari. Dan yang kedua, 20 hari produksi atau bulan sama dengan 200 kemasan per bulan. 3, pendapatan kotor per bulan sama dengan 9 juta. Lanjut. Dan yang ketiga ada analisis pasar. Strategi pemasaran. Ya, satu, menyediakan bandeng presto dengan standar tinggi, cita rasa lezat, duri yang lunak, dan pembungkus yang bersih. Yang kedua, harga ditentukan sebesar 45.000 per kemasan untuk tetap bersaing dan mencerminkan kualitas produk. Dan yang ketiga, penyaluran dilakukan melalui penjualan langsung, penjualan konsinyasi di warung atau toko oleh-oleh, platform media sosial atau Instagram, WhatsApp. Dan yang terakhir ada promosi, yaitu diskon untuk pembeli pertama, promo paket hemat jika membeli 3, dan yang terakhir program reseller. Dan yang ketiga dan yang terakhir ada sebuah kesimpulan. Yang pertama, aspek teknis. Pengelolaan menggunakan teknologi Presto berhasil melunakkan duri bandeng sehingga produk lebih aman, praktis, bernutrisi, dan memiliki cita rasa khas. Yang kedua, aspek pasar. Bandeng Presto memiliki peluang pasar yang baik dengan target konsumen pelajar, ibu rumah tangga, dan wisatawan, didukung strategi harga, lokasi, dan promosi yang tepat. Dan yang terakhir ada aspek finansial.
Usaha dinilai layak secara ekonomi dengan modal awal 1.800.000, biaya produksi 350 per batch, keuntungan bersih 100.000 per produksi, dan potensi laba sekitar 2 juta per bulan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kurang kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.